Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinjani Puspahartini, NPM 17754016, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Kinerja Kelompok Tani dalam Menunjang Pendapatan Petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Baik, langsung saja yang pertama, pendahuluan. Di sini ada sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang mempunyai kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian terdapat beberapa komoditas, salah satunya yaitu padi. Peran padi sendiri sangat penting dengan beban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia semestinya lebih ditingkatkan skala produksi dan pengelolaannya, karena padi merupakan tanaman pangan atau tanaman pokok. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh petani, sayangnya pemahaman petani untuk mengelola pasca panen padi dan pengolahan padi masih sangat rendah. Hasilnya yang dapat diolah dan dimanfaatkan tetapi seringkali terbuang begitu saja. Seperti contohnya jerami, sekam, dedak yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan baku yang bernilai jual tinggi. Nah, terbatasnya pengetahuan yang dimiliki petani menjadi faktor penghambat perkembangan usaha taninya. Usaha tani padi sawah juga dapat ditingkatkan melalui upaya pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Contoh dari kelembagaan yaitu kelompok tani. Persoalan yang terjadi di dalam penelitian ini yaitu persoalan kinerja kelompok tani yang belum berjalan sebagai mestinya dan permasalahan yang dihadapi petani mengenai bantuan dan persoalan teknis di lapangan guna meningkatkan pendapatan dan hasil usaha taninya. Penilaian kinerja kelompok tani melalui unsur-unsur kinerja kelompok tani berguna untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu kelompok tani yang dijalankan. Dengan adanya kelembagaan seperti kelompok tani dan untuk penilaian kinerja akan mendapatkan pendapatan petani padi di desa Kecamatan Jabung yang lebih baik tentunya. Alasan penelitian dilakukan di Kecamatan Jabung. Kecamatan Jabung merupakan sentra pertanian yang subur sebagai penghasil padi. Kecamatan Jabung dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dengan jumlah areal sawah produktif 3.550 hektar yang selalu dapat panen pada saat musim rendang dan kemarau. Penduduknya mayoritas berkecimpung sebagai petani, yaitu padi sawah. Luas panen dan jumlah produksi pada tahun 2017 yang mana luas lahan di Kecamatan Jabung menduduki urutan pertama sebesar 13.828 hektar dan jumlah produksi padi sawah sebanyak 74.215 ton. Hasil tersebut menunjukkan Kecamatan Jabung lebih unggul dari kecamatan lain yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Sumber BPS Kabupaten Lampung Timur 2018. Selanjutnya tujuan penelitian saya yang pertama, menganalisis kinerja kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, menganalisis besarnya pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
Baik, di sini kerangka pemikiran, ada petani padi dengan melakukan kelembagaan, salah satu kelembagaan yaitu kelompok tani. Di sini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kelompok tani. Variabel yang pertama yaitu peran penyuluh sebagai X1, dan X2 kepemimpinan ketua kelompok tani. Yang ketiga, tingkat motivasi petani. Dan yang keempat, interaksi sosial petani. Dengan variabel dependent, Y1 kinerja kelompok tani dan variabel Y2 pendapatan petani padi. Tinjauan pustaka, yang pertama ada kinerja kelompok tani. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Menurut Wibowo 2018, kinerja kelompok tani merupakan sebuah aktivitas nyata anggota kelompok dalam melakukan pekerjaan dan terlihat dari bagaimana hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Yang kedua ada kelompok tani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 yang memuat pengertian kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, baik sosial, ekonomi, dan sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usaha tani selama 1 tahun, yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga persatuan berat pada saat pemungutan hasil. Yang kedua, pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam 1 tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya real tenaga kerja dan biaya real sarana produksi yang dikemukakan oleh Gustiana 2014. Yang keempat ada usaha tani. Usaha tani sendiri yaitu suatu cara bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan pertanian. Usaha tani merupakan gabungan dari aspek teknis dan ekonomis dari suatu usaha tani, tanpa melupakan faktor manusia atau sumber daya manusia. Menurut Dewi 2016, pengembangan policy tani salah satu subsistem agribisnis yang perlu dipertimbangkan dengan baik adalah subsistem kelembagaan dan pemasaran, yaitu meliputi KUD, kelompok tani, penyuluh, mekanisme dan saluran pemasaran. Wildayana et al. 2008. Penelitian terdahulu di sini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang pertama, penelitian oleh Murni Christina Simbolon 2019 yang berjudul Hubungan Kinerja Kelompok Tani dengan Tingkat Pendapatan Petani Padi dalam Program Tanaman Kehidupan di PT Bab Desa Simpang Heran Kabupaten Oki. Yang kedua, penelitian oleh Haryadi 2018 yang berjudul Peranan Kelompok Tani dan Pendapatan Petani Ubi Kayu di Desa Siswo Bangun, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, penelitian oleh Lolita Giovanni Pramono dan Yuliawati 2018 yang berjudul Peran Kelompok Tani terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Yang keempat, penelitian oleh Rafif Eka Putra Rifanto 2017 yang berjudul Analisis Kinerja Gapoktan dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Tani Bunga Krisan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Yang kelima, penelitian oleh Rifaatul Mahmudah
2018 yang berjudul Kinerja Gabungan Kelompok Tani dalam kurung Gapoktan, Sari Tani Sentosa dalam upaya pemberdayaan kelompok tani. Baik, di sini ada metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan insya Allah dari Desember 2020 sampai Maret 2020. Maaf, maksud saya ini Maret 2021. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi ini atau lokasi di desa tersebut karena mayoritas warga desa Belimbing Sari, desa Tanjung Sari, dan desa Mekarjaya berkecimpung sebagai petani dan memiliki mata pencarian sebagai petani padi sawah. Sebelumnya saya jelaskan di sini saya memilih 3 desa di Kecamatan Jabung. Karena desa tersebut sumber penghasil padi terbanyak di Kecamatan Jabung. Baik, saya lanjutkan. Tipe penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau status fenomena. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dengan jelas dan tepat dengan menjelaskan secara jelas terkait apa yang ditemukan di lapangan. Populasi, dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh anggota kelompok tani, baik kelompok tani dari Desa Belimbing Sari yang berjumlah 22 kelompok tani, Desa Tanjung Sari berjumlah 17 kelompok tani, dan Desa Mekarjaya berjumlah 24 kelompok tani, dengan jumlah total semuanya yaitu 63 anggota. Sampel menggunakan teknik probability sampling, yaitu proportionate random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Menurut Astuti 2015, sampel adalah objek penelitian yang dipilih dan ditetapkan untuk diteliti lebih jauh sebagai wakil dari populasi yang ada. Metode penelitian selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, kuesioner, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data yang diperoleh dari responden dan informasi dengan menggunakan kuesioner yang dilengkapi dengan wawancara. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari kelompok tani dari masing-masing desa. Desa Belimbing Sari, Tanjung Sari, dan Mekarjaya. Yang berupa struktur organisasi, program kerja, jumlah pengurus, jumlah anggota, jumlah lahan sawah, dan sebagainya. Teknik analisa data. Pada penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif statistik deskriptif. Analisa data statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan persentase. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel total fixed cost, variabel total variable cost. Yang ketiga, total biaya, ada keuntungan, total penerimaan, dan produksi yang diperoleh. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dan penjelasan terkait dengan judul penelitian yang akan saya lakukan. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.